kehidupannya, pada kepribadiannya, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Nah, inilah Muslim, Pak. Pada bulan yang lalu saya sudah sebutkan, inilah dia yang orang sebut belakangan dengan Islamic worldview. Cara pandang Islam. Pola sikap al-Islam. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari hanya sekedar cara pandang. Tapi juga terwujud pada hati, lisan, dan anggota badan. Sebagaimana pembagian iman, orang mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya. Dan iman terbagi kepada 3. Ada iman yang berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Baik. Maka untuk itu, sekedar mengulang kajian kita pada bulan yang lalu terkait dengan materi memahami dinul Islam ini. Ini udah berapa kali pertemuan, Pak, yang memahami dinul Islam? 3 kali pertemuan, tetapi 4 sesi ya. Malam, subuh, subuh, subuh. Nah, baik. Apa saja materi yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita pelajari? Iya, kalau dari awal tentang pentingnya hidayah al-Islam, definisi agama, ya, termasuk juga religi, kepercayaan, makna din, makna al-Islam, fungsi dinul Islam, ya, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian pertemuan yang kedua, sesi yang ketiga, bulan yang lalu, saya menyampaikan materi apa kira-kira? Ada yang masih ingat catatannya? Pagi subuh bulan yang lalu pada sesi memahami dinul Islam ini, saya menyampaikan materi tentang al-jami'. Jami' itu masjid. Kok ingat Ustadz dicatat? Itu dia. Yang kedua al-jami'ah. Ini apa yang saya sebut ini saya tulis, Pak. Ya. Makanya saya tahu. Nah. Kemudian ini sekolah. Hati-hati anak sekolah di sekolah umum. Itu intinya. Ya. Dan nanti akan saya sampaikan bagaimana sejarah anak seorang kiai, cucu dari orang yang ditokohkan dari sisi agama di masyarakat Indonesia ini, cucunya berubah menjadi komunis. Jangan merasa aman. Dan sekolah al-Islam, seharusnya sekolah al-Islam sebagaimana fungsi masjid, sebagaimana fungsi al-jami'ah di awalnya, memberikan pendidikan tinggi kepada setiap muslim ini. Apa itu pendidikan tinggi? Pendidikan tingginya Islam adalah pendidikan yang paling dasarnya. Nah, itu pula hebatnya. Apa pendidikan paling dasar kita? 3 tadilah. Islam, iman, ihsan. Cuman secara komprehensif, secara menyeluruh, serius, mendalam. Islam rukunnya 5. Pembatalnya ada 10. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Iman. Usulnya, rukun iman ada 6. Cabangnya 77. Yang disebut dengan syu'abul iman. Yakni termasuk juga usulnya itu. Nah, kemudian pembatal-pembatal iman. Lawan-lawan dari iman. Nah, itu. Termasuk juga al-ihsan. Perkara-perkara yang jelek yang membatalkan hal ini. Perkara ini. Nifaq, kekufuran, kesyirikan, nifaq. Nah, ini harus dipahami.
Munafik disebut munafik karena ada nifaq dalam dirinya. Dan kemunafikan itu ada pula bagian dan macam-macamnya. Berarti ini pendidikan tinggi ini. Yang sekarang di sekolah tinggi tidak dipelajari secara serius. Sudah berlalu pada bulan yang lalu betapa dahsyatnya sekularisasi pendidikan itu masuk ke negeri ini. Pemisahan antara agama dengan kehidupan. Dan saya sebutkan kemarin, di antara hal yang banyak masuk budaya dari luar, dari barat, sekuler, adalah pada dunia pendidikan dan dunia psikologi. Karena hasil dua hal ini adalah manusia itu sendiri. Dan mereka merusak manusia-manusia itu. Dan itulah yang disebut dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran. Jadi ketika kemarin saya diminta untuk membahas tentang kajian tentang manhaj, ini manhaj dasar ini. Kajian kita malam tentang apa? Iftirakul ummah itu sesungguhnya perbedaan, perselisihan umat menjadi 73 golongan. Itulah dia. Dan ini adalah perbedaan antara yang hak dengan yang batil, antara al-Islam dengan kafir, tentang kemunafikan, tentang kekufuran dan yang lain, dan al-Islam, ya. Baiklah. Dah nampak sedikit-sedikit ya. Dah diulang-ulang, lai tengok le ustaz. Jadilah dah ada database-nya kan. Kalau tidak ada database-nya payah juga tuh. Baik. Maka yang paling dituntut di dalam Islam ini jangan hanya sekedar berKTP-kan Islam, tapi tidak berkepribadian Islam. Jadi Muslim itu adalah orang yang berkepribadian Islam. Unsur kepribadian itu hati, lisan, anggota badan. Dari sisi lain, pemikiran, keyakinan, pemikiran, pola bicara, pola sikap, itu namanya unsur kepribadian. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian al-Islam. Banyak orang yang berKTP-kan Islam dan mengaku Islam, tapi punya cara pandang sekuler. Itu namanya secularism worldview, cara pandang sekuler. Banyak orang Islam, tapi cara pandangnya, cara pandang komunis. Ini yang sedikit kita bahas nanti nih. Itu namanya cara pandang komunis. Demikian juga banyak orang yang berKTP Islam, tapi cara pandangnya, pola pikirnya, sikapnya, berbuat dalam kehidupan ini seperti orang kapitalis. Maka itu namanya capitalism worldview, cara pandang kapitalis. La ilaha illallah. Dan pertemuan yang lalu saya menyampaikan ini namanya yang datang ini fitnah. Dan fitnah itu ada dua. Fitnatus syahawat dan fitnatus syubuhat. Dan syubuhat adalah kerancuan di dalam memahami agama ini. Dan kita juga sudah sebutkan bahwa kerancuan atau yang membuat orang menjadi ragu itu ada tiga. Ada sesuatu yang lain dari keyakinan dalam diri orang itu ada tiga. Satu namanya waswasah. Apa kemarin artinya? Was-was. Lontaran dari syaitan kepada seseorang. Jika dia lemah, maka dia bisa memprovokasi orang tersebut. Ya, tentang akhirat. Katakan akhirat itu cuma dongeng. Tapi was-was ini tak ada argumentasi. Maka cara menghilangkannya cukup dengan ditepis saja. Seperti apa? Setan datang. Siapa ciptakan kamu? Allah. Siapa ciptakan Allah? Maka kalau ada bisikan seperti itu, ucapkan saja kata Nabi, amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dah hilang lah tuh. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua disebut dengan iskalat. Apa itu? Tanda tanya yang belum ditemukan jawabannya. Apa cara menyelesaikannya? Kita tidak tahu, orang tahu. Berarti cari tahu itu tak mahal, cuma 1.000 satu. Betul? Nah, itu dia. Tapi tahu untuk sampai diri kita ni, aku banyak biayanya tuh. Baik. Berarti obat iskalat, tidak tahu jawabannya, bertanya dan mencari tahu. Yang ketiga, apa namanya? Syubhat. Ini yang bahaya tuh. Syubhat ini apa? Kerancuan di dalam memahami agama. Dipandang satu sisi bagus, baik, tapi di sisi lain, sesungguhnya atau secara hakikat, dia adalah satu kebatilan. Dan ingat, nilai yang ada di dunia ini hanya 2 saja. Hak dan batil. Kalau tidak hak, berarti batil. Tidak ada yang bercampur hak dengan yang batil. Kalau bercampur antara yang hak dengan yang batil, maka dia apa? Menjadi batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu dia. Maka kalau muncul syubhat, apa sebab muncul syubhat? Sudah sampaikan kemarin, tidak saya lupa. Tapi di catatan saya ini, tadi sempat saya murojaah sebelum subuh, rekaman kajian saya itu, cuma tidak sampai tadi dengar rekamannya. Kalau belum, saya sampaikan secara ringkas saja. Seingat saya udah. Nah, cuma tidak sempat saya dengarkan tadi rekamannya. Kenapa syubhat muncul? Pertama, karena lemahnya keyakinan. Udah kan? Alhamdulillah. Berarti tidak perlu lagi. Kedua, banyaknya dosa. 3, hegemoni peradaban barat. 4, problem pribadi dia. 5, hidup di lingkungan zaman yang banyak syubhatnya. Banyak syubhat dan syahwatnya. Baik. Kemudian, langkah-langkahnya selamat dari syubhat. Ini mungkin yang belum. 1, memperkuat keyakinan. Diperkuat keyakinan. Apa caranya Ustaz? Belajar. Bergaul dengan orang-orang saleh. Umar bin Khattab saja tidak ragukan lagi keimanannya. Dia mengajak saudaranya, halummu nazdadu imana. Mari kita sama-sama menambah iman. Tahu tak nambah iman? Tidak mungkin. Yang kedua, memperkuat mental. Yang ketiga, rajin-rajin berdoa. Tak perlu panjang-panjang saya uraikan ini. Dan ada faham juga kita. Sekarang, langkah menghadapi syubhat. Apa langkah ini? Pertama, mengurai syubhat itu. Dijelaskan mana titik permasalahannya. Jadi tidak bisa syubhat ini. Dan saya singgung juga sedikit kemarin. Syubhat ini tidak bisa. Harus diurai dulu. Mana yang hak dan mana yang batil itu. Ini yang benar. Ini yang salah. Kalau dah masuk syubhat dalam diri, sulit hilangnya. Kecuali jelas mana yang hak dan mana yang batil itu. Maka diurai terlebih dahulu. Yang kedua, berangkat atau bertolaklah dari perkara yang sudah jelas benarnya. Dan nampak, ini benar nih. Yakini yang benar tuh. Tinggalkan yang lain. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kalian kepada yang tak meragukan. Kadang ada orang nanya, Ustaz, betul tak Ustaz ni katanya? Ustaz lain ditanya ya. Dia masih ragu dengan Ustaz tu, dah tinggalkan aja. Kan jelas Nabi menyebutkan da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Kalau jelas akidahnya, jelas manhajnya, nampak ada. Jadi Rasul sudah berikan kaedah untuk bagaimana kita bersikap. Yang ketiga, berupaya menjadikan syubhat hanya sebagai iskal dan terus belajar.
Apa itu? Kan awalnya syubhat. Iskal itu apa? Tanda tanya. Terus belajar, cari ilmunya. Itu dia. Sudah saya singgung juga kemarin ya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi syubhat detil-detil ini tentu tidak bisa itu kita cicil-cicil dulu. Karena kalau syubhat ini bahaya pula. Kalau hanya syubhat disampaikan. Kaedahnya araftu syarra la li syarr lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al khair yaqa' fi. Aku mengenal keburukan di antara yang baik-baik, aku mengenal yang buruk di antara yang baik-baik, bukan untuk nak mengerjakannya, tapi agar hati-hati. Supaya syubhat itu, keburukan itu tidak menimpaku. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Nabi Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu para sahabat Nabi bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara yang baik. Aku bertanya kepada Rasul, kata beliau, tentang perkara-perkara yang buruk. Makhafatan ayyudrikani, kata beliau. Karena aku khawatir yang jelek, yang buruk itu menimpa diriku. Ini tujuannya. Supaya tidak menimpa diri kita. Dan selaku orang tua, di zaman now ini, kita, alhamdulillah antum juga dah lama ngaji. Maka kajiannya buat pada subuh. Pada subuh. Karena salat subuh itu berat kan? Kalau kurang-kurang iman sikit payah datangnya. Jadi, barakallahu fikum. Mudah-mudahan terus belajar untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Jangan sampai menimpa anak keturunan kita. Jangan merasa aman. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Dia berdoa kepada Allah. Doanya ini perlu kita renungkan, Pak. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjatuh ke dalam anak keturunannya, tidak terjatuh ke dalam menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Ibrahim, Pak. Ya Rabb, katanya. Janganlah jauhkan diriku dan keluargaku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim saja, wajnubni, jauhkan aku, wa baniya, dan anakku, keturunanku, an na'budal asnam, anak keturunanku dari menyembah berhala. Dalam rangka mengantisipasi itulah kita belajar perkara ini. Baik. Itu pengantarnya, Pak. Penting ini. Entah kalau menurut Bapak. Baik, insyaallah. Sekarang sebelum lebih rinci terkait dengan syubhat-syubhat mereka ini, kita harus tahu, Pak. Saya dah sebutkan pada pertemuan yang lalu, Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa orang mengikut kepada yang menang. Sekarang peradaban yang ditakdirkan Allah menang memimpin dunia ini peradaban yang datang dari selain peradaban al-Islam. Dari barat. Ini masalahnya. Makanya hegemoni peradaban barat itu merusak generasi-generasi kita. Dan mereka mengatakan tujuannya hanya untuk memperbaiki. Itu lagu lama saja itu. Karena dulu Fir'aun ingin membunuh Musa, itu juga dalilnya ingin memperbaiki. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-26, apa kata Allah? Wa qala Fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yada'u rabbahu. Wa qala Fir'aunu, dan berkata Fir'aun,
Daruni, biarkan aku aktul Musa, untuk membunuh Musa, wal yad'u rabbahu, dan hendaklah ia mohon kepada Rabbnya. Inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir, aku takut, an yubaddila dinakum, dia mengganti agama kalian, dia mengganti keyakinan kalian, au an yuzhira fil ardil fasada, atau aku khawatir dia akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ini pula gaya Fir'aun nih. Apa alasannya? Dua saja. Aktul Musa, aku bunuh Musa tuh. Alasan dia ni yubaddila dinakum, dia ganti agama kalian, atau au an yudhira fil ardil fasada, atau dia membawa kerusakan, menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. La ilaha illallah. Itulah gaya mereka. Datang membawa kerusakan, tetapi menyatakan bahwa membawa perbaikan. Itu dah lagu lama, lagu si Fir'aun laknatullah alaihi. Baik. Dan peradaban yang datang hari ini adalah peradaban yang memisahkan kehidupan ini dari agama. Sekuler. Di antaranya apa? Komunis. Terus apa lagi? Kapitalis. Atau komunis, sosialis, dan kapitalis. Dan dengan itu nanti akan banyak turunan-turunannya. Sekularisme, hedonisme, apa lagi? Pluralisme, liberalisme, dan isme sesat yang lainnya. Mari kita cicil sedikit-sedikit mengantisipasi diri kita dan anak-anak kita. Komunisme. Jangan salah-salah Pak tentang komunisme. Komunisme ini dahulu terjadi pemberontakan 1926 miladiyah di negeri tercinta ini, tepatnya di Jawa Barat dan di Silungkang, Sumbar, termasuk juga Madiun. Ya. Kemudian 1948, dan ternyata ketika itu PKI, Partai Komunis Indonesia, dengan tokoh mudanya bernama Aidit, Sudisman, Lukman, dan yang lainnya memimpin PKI di 1951. Di bawah kepemimpinan Aidit ini, PKI berkembang cepat. Awalnya tahun 1950-an beranggotakan 3.000 sampai 5.000 anggota. Awalnya 3.000 sampai 5.000 anggota, jadi 165.000 anggota di 1954, kurun waktu 4 tahun. Bahkan di 1959, 5 tahun kemudian anggotanya 1,5 juta. Kemudian di 1965, 6 tahun kemudian anggotanya 3,5 juta rakyat Indonesia. Walaupun Partai Komunis ini dibubarkan menjadi partai, kira-kira ideologinya hilang atau tidak, Pak? Orang sebanyak itu, 3,5 juta. Dan terkait tentang ini, bagaimana kejadian di Silungkang tadi, bagaimana di Madiun dan lainnya. Ini
butuh waktu dan kuliah sendiri lagi. Perlu sekian SKS untuk memahami ini, minimal 1 SKS. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan merasa aman. 1955 itu Pak, dia mendapatkan suara 16%. 39 kursi di DPR. Dan sekarang saya bukan bicara politik. Saya hanya ingin berbicara bagaimana dasarnya pengaruh syubhat itu. Pemikiran ini. Antum kira semuanya itu adalah orang ateis? Tidak. Orang ber-KTP kan Islam. Masuk ke partai komunis. Bayangkan itu. Nanti saya sebutkan tokoh-tokohnya siapa. Aidit itu siapa. Dan la ilaha illallah, dia mendapatkan ketika itu dari konstituante Pak, dia mendapatkan 80 kursi. Ya. Dan saat itu PKI adalah partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan ERT. Bayangkan. Dia menyusup ke berbagai kelompok. Menyusup. La ilaha illallah. Artinya sekarang ini cukuplah nih. Kita tidak aman. Dari sisi peperangan fisik tidak terjadi di negeri tercinta yang bernama Indonesia Raya ini. Tapi dari sisi perang pemikiran dan ideologi, tidak aman kita. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang coba, menurut kita siapa? Tokoh mereka itu siapa? Sampainya ideologi komunis ke negeri tercinta ini. Ini belum sejarah komunis dunia ya. Ternyata Pak, itu dulu begitu mereka datang dari luar sana, ternyata disambut elok oleh anak bumi pertiwi sendiri. Di antara tokoh komunis tersebut di eranya Bung Karno, di eranya Bung Karno. Bung Karno ini siapa gurunya Pak? Tahu enggak kita guru Bung Karno? Hos Cokro Aminoto. Hos itu apa kepanjangannya? Wah, itu baru anak bangsa tuh. Dia. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau Hos Cokro Aminoto ini orang syarikat Islam. Tokoh agama. Terlepas dari kekhilafan-kekhilafan beliau yang diterimanya agama ketika itu, baru itu pula. Beliau punya jasa besar terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Beliau gurunya Bung Karno. Ya. Dan dulu ada orang-orang yang dekat dengan Hos Cokro Aminoto ini. Selain Bung Karno, Alimin, dan yang membuat Darul Islam Indonesia itu, yang cikal bakal NII itu, negara Islam itu, namanya Kartosuwiryo. Itu Kartosuwiryo. Di buku pelajaran apa ini di sekolah umum Pak? PKN ya. Di kelas berapa dipelajari kalau di MTS? Ya, barakallahu fiik. Ya. Baik. Ikhwati fillah. Kemudian ada orang yang bernama lagi Musso. Dia inilah di antara tokoh yang awal menerima ide
komunisme. Ketika itu Aidit ini masih muda. Masih muda Aidit ketika itu. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan orang mengenal Musa ini adalah orang keluarga pesantren. Ya. Orang keluarga pesantren. Tapi sayang, begitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa keluarga pesantren terjatuh di dalam lembah syubhat yang sedemikian dahsyat ini? La ilaha illallah. Maka kita jangan merasa aman. Demikian pula dengan Aidit. Aidit ini bukan orang-orang apa. Dia nih, bayangkan bagaimana sejarah tentang Aidit. Ya. Aidit ini Pak, keluarganya bukan sekedar keluarga pesantren lagi. Tapi Aidit ini, dia punya keturunan kontan. Tahu nggak di sini keturunan kontan? Apa namanya? Silsilah kontan, orang tuanya, kakeknya, kakek kontannya begitu ya. Itu bukan orang sembarang. Tokoh agama. Tokoh agama. La ilaha illallah. Jadi dalam biografinya Aidit, dia sejak kecil tuh sudah khatam Al-Quran. Nama kecilnya adalah Ahmad Aidit. Di kemudian hari diganti dengan DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit namanya. Nama dia pemimpin Partai Komunis. Di tangannya berjaya Partai Komunis itu. Sejak kecil dia tamat ngaji. Tamat dia ngaji. Ayah Aidit ini Abdullah namanya. Namanya saja Abdullah. Nama anaknya, nama asli Aidit Ahmad. Dan nampak itu. Bayangkan Ahmad namanya. La ilaha illallah. Jadi Abdullah bin Ismail ayahnya ini dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung sana. Disegani masyarakat. Beliau muslim yang taat beragama. Bahkan dia menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan yang bernama Nurul Islam. Itu dia. Cahaya Islam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bahkan kakeknya dari garis ayahnya bernama Haji Ismail adalah seseorang yang sudah menunaikan ibadah haji. Dan di zaman itu, orang kalau sudah tunai ibadah haji, Pak Haji itu orang berilmu agama. Ilmu agama. Dan ayahnya tadi itu afiliasi organisasi dia yang bernama Perhimpunan Nurul Islam tersebut itu berafiliasi kepada Muhammadiyah. Saya bukan nyebut Muhammadiyah keliru, bukan itu sekarang ini pembahasan saya. Pembahasan saya bayangkan. Artinya dia bukan orang Islam abangan. Yang Muhammadiyah kan slogannya dulu yang digambarkan awal itu. Haji Ahmad Dahlan adalah memberantas TBC. Tahayul, khurafat, bid'ah dan khurafat. Dan Aidit ini juga punya kakek dari garis keturunan ibunya bernama Ki Agus Haji Abdurrahman. Dan juga sudah naik haji. Tokoh agama. Dan Aidit sejak usia remaja Aidit semasa muda dia khatam Al-Quran. Dan sering menjadi muazin semasa remajanya. Tapi sayang, akhirnya dia memimpin apa? Partai Komunis. Baiklah. Sekarang
timbul pertanyaan kita. Komunis ini dari mana, Ustaz? Komunis ini awal datangnya, komunis ini pimpinannya, atau yang dikenal sebagai disebut dengan pendirinya komunis itu siapa, Pak? Ahsanta, Karl Marx. Ya. Dia masih anak muda. Usia dia mendirikan itu baru 30-an tahun. Memang kalau semangat muda ini bahaya. Tidak didorong dengan ilmu, bahaya, Pak. Dan komunis ini, ya ikhwan, dia seorang berkebangsaan Yahudi. Dia berkebangsaan Jerman, tapi dia beragama Yahudi. Dia hidup 1818 sampai 1883. Dia juga cucu seorang Yahudi yang bernama Murqay Marx. Dia Karl Marx ini seorang yang egoistis, pendendam, materialistis. Itu dia. Tetapi dialah pencetus awal komunis. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Namun apabila ditelusuri, ternyata ide komunis ini itu sudah berawal jauh sebelumnya. Jauh sebelum apa bacanya? Karl Marx. Ya kan disebutnya. Ternyata pencetus awal ide ini sudah ada sejak 427 sebelum Masehi sampai 347 Masehi dia hidup, seorang yang bernama Plato. Plato. Nanti kawannya siapa tuh? Itu dia Aristoteles. Sampai saking tidak tahunya orang kita, Pak, ada orang di tempat kami sana yang menamakan anaknya dengan nama Aristoteles dan Socrates. Bayangkan tuh. Tetapi kita berharap tentunya keduanya menjadi muslim yang taat beragama. Karena mungkin karena ketidaktahuan. Tapi begitulah, Pak. Antum bayangkan itu. Itu enggak cerita ke cerita. Ya. Di sana. Baiklah. Dan sejarah tentang Barat yang didengung-dengungkan menjadi peradaban kegemilangan Barat itu di zaman Plato, Aristoteles inilah, itu di abad awal sebenarnya itu. Abad awal miladiyah, Masehi. Tapi ingat, Barat ini juga punya sejarah kelam abad pertengahan. Abad pertengahan Barat ini dibandingkan dengan Islam yang ada di Barat, di Baghdad. Barat ketika itu, Eropa ketika itu bagaikan kandang onta yang kumuh. Sementara Baghdad negeri yang penuh dengan peradaban. Bahkan sumbangsih peradaban Islam terhadap peradaban Barat, sumbangsih Islam terhadap peradaban Barat luar biasa. Tidak akan terbalas oleh mereka jasa atau sumbangsih Islam terhadap mereka. Baiklah. Dan ini tentu hanya sekilas kita bisa. Besok, pertemuan besok insya Allah akan saya sebutkan bantahan terhadap ateis. Tapi sekarang mari kita sedikit dalam waktu yang singkat lagi. Apa sih ide-ide komunis ini? Keyakinan-keyakinan komunis ini secara ringkas. Ya ringkas namanya. Sebab satu poin itu harusnya apa? Seharusnya diurai detail. Tapi ada baiknya dulu kita bahas tentang komunisme ini sebenarnya bukan hanya musuh Islam, tapi juga musuh kemanusiaan. Musuh kemanusiaan. Luar biasa. Kejahatan-kejahatan mereka itu luar biasa.
Mana yang elok nih? Waktu tinggal beberapa menit, 10 menit atau belasan menit, sekian menit lagi. Kita bahas tentang kejahatan mereka atau ide mereka. Ide dulu ya, Asanta. Baik. 1. Komunisme mengingkari ketuhanan. Komunisme tidak percaya kepada Allah. Dan mereka mengatakan Allah adalah mitos, khayalan belaka. Bahkan mereka mengatakan agama ini candu masyarakat, merusak. Komunisme mencaci maki Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan komunisme ini lebih parah dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tersebut, Pak, sesungguhnya mereka mengakui Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Ketika Allah menyebutkan qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi dan langit dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, apa jawaban mereka? Sayaquluna lillah, milik Allah. Mereka meyakini. Bahkan Allah lebih lanjut menceritakan, katakanlah siapa Rabb pemilik langit dan yang 7 dan Rabb arasy yang besar. Apa jawaban mereka? Kepunyaan Allah. Mereka tahu. Bahkan katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan dan segala sesuatu? Dia yang melindungi. Tidak ada yang dapat melindungi dari azab. Maka mereka mengatakan kepunyaan Allah. Berarti mereka mengakui Allah. Dan kaum kafir Quraisy berkata tentang Allah, tentang berhala mereka hanya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka patung-patung ini, melainkan supaya mereka hanya mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti orang komunis lebih parah dari kaum kafir Quraisy. Nah, itulah keyakinan mereka yang pertama. Dan pelecehan Partai Komunis Indonesia terhadap Allah Azza wa Jalla sangat masyhur. Ya. Saat mereka berjaya 1948 sampai 1965 itu. Dan mereka mengatakan apa? Saat berjaya meninggalnya Allah. Katanya Allah meninggal, bayangkan doang. Itu yang pertama. Tapi besok insya Allah akan saya sebutkan bantahan terhadap ateis. Kemudian yang kedua, komunis mengingkari agama. Tolong ingatkan saya besok pertemuan yang akan datang kita sebutkan kejahatan dan kebiadaban komunis ini ya. Ini kan kita ambil inti apa dulu keyakinan mereka. Komunis mengingkari agama. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama kepada manusia dan menurunkan kitab yang tidak ada kebatilan sedikit pun. Tapi orang komunis mengingkari agama. Mereka tidak ini terhadap agama. Ya. Hidup mereka itu apa? Materi saja. Materialisme. Itu dia ideologi. Pokoknya semua serba materi saja. Agama ini tidak perlu. Candu. Agama ini merusak. Baik. Kemudian keyakinan mereka yang ketiga, pandangan kaum komunis terhadap harta ini. Pandangan mereka pandangan yang keliru. Berbeda dengan pandangan kaum muslimin. Mereka menipu rakyat. Mengatakan bahwa sesungguhnya semua harta adalah milik rakyat. Dan mereka berbohong.
Karena yang menikmati harta hanyalah partai komunis sosialis saja. Kata mereka, harta ini semuanya milik rakyat. Tapi yang menikmati hanyalah mereka saja. Mereka jadikan rakyat sebagai ajang saja untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Sehingga rakyat akhirnya jadi sengsara. Dan mereka memeras rakyat. Ya. Sehingga tampak pejabat-pejabat tinggi komunis ini. Mereka berjaya. Mereka sejahtera. Padahal mereka slogannya apa? Menyamaratakan manusia di dalam harta. Tetapi realitasnya tidak demikian. Adapun al-Islam luar biasa. Al-Islam sudah mengatakan sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil. Jadi hidup sesuka mereka saja. Yang kaya semakin kaya, yang miskin ditindas-tindas pada mereka lagi. Detailnya tentu tidak sekarang. Nah, yang keempat, komunisme merusak generasi muda. Mereka ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, bentuk merusaknya komunis-komunis terhadap generasi muda, tentulah sudah tidak kita ragukan lagi. Mereka pindahkan anak-anak dari satu negeri ke negeri lain hingga mereka bisa menanamkan keyakinan komunis. Keyakinan yang terlaknat dalam hati mereka. Yang ada dalam hati mereka. Dan yang lain. Kemudian yang keempat tu ya. Kelima, komunisme melanggar kehormatan-kehormatan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan, tidak ada hak. Tidak seperti Islam memuliakan kaum wanita. Dan Islam telah mengatur, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan dan seterusnya. Dan Allah menyebutkan warazaqnahum minat thayyibat. Allah kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan derajat mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Dan Allah menjaga hak-hak nyawa kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, berbeda dengan kaum komunis ini. Ini bukan sekedar bukan sekedar pemahaman mereka, tapi perangai mereka. Masih bisalah waktu sedikit. Dan komunis ini membantai para ulama. Ketika Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, mereka membunuh para ulama. Tanggal 17 September 1948 dulu, PKI menculik para kiai di pesantren di Megetan sana. Diculik. Bahkan mereka arak-arak, digelandang secara kejam oleh PKI, dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian desa Poco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Megetan. Di sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah korban kebiadaban PKI. La ilaha illallah. Bahkan ada yang menyebutkan antropolog Amerika
yang pernah mencatat dan datang ke Jawa Tengah, PKI melenyapkan tidak hanya pejabat pemerintah tetapi juga penduduk, terutama ulama-ulama ortodoks, santri dan mereka yang dikenal ya dalam ketaatannya beragama sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka ditembak, mereka dibakar atau dicincang-cincang. Masjid dan madrasah dibakar. Bahkan ulama dan santri-santri dikunci di dalam madrasah, lalu mereka bakar madrasah itu. Bayangkan. La ilaha illallah wallahu taala alam bisawab. Mungkin pagi ini kita kecukupkan sampai di sini dulu ya. Sebenarnya materi ini panjang, cuman kenapa Ustadz mengangkat ini Ustadz, ini terakhir. Saya mau kita jangan hanya sekedar melihat iftirak saja antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah saja. Tapi ada gelombang besar di sebalik itu. Nah, itu yang saya inginkan. Sehingga pembahasan tentang manhaj ini ternyata ada kelompok-kelompok yang merusak akidah kita terus-menerus. Dan itu bukan di tubuh umat Islam. Tapi mereka menyelinap, masuk, menyusup. Maksud saya bukan tubuh umat Islam itu bukan pemahaman Islam, pemahamannya. Bukan bid'ah, tapi pemahaman di luar Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti masih ada lagi keyakinan-keyakinan mereka, seperti mereka anti pernikahan, seperti mereka juga punya merampas harta pedagang dan petani. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Dan yang paling penting nanti kita sebutkan bantahan terhadap orang-orang ateis, di mana sekarang anak-anak kita kalau kuliah di mana-mana, sekolah di mana-mana Pak, itu bahaya. Bisa-bisa mereka jadi ateis. Tengok edit saja tadi, tengok orang lain, Moso dan yang lain-lainnya, rusak mereka. Maka itu yang paling penting sebenarnya, tapi sekedar informasi ini juga sekilas perlu kita dengar dan kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan rezeki kita terus untuk mengikuti kebenaran. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala jam 9 nanti ya, ada kajian 9:30 ya, ada kajian akhwat dan ummahat insyaAllah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.